484, episode 92 skenario akhir 3. Diupload oleh Baca Suara. Pengumuman besar Yu Jung Hyok menyebabkan kerumunan terdiam. Para penggerak aliansi, yang tidak dimenangkan oleh pidatonya, terus bertukar pandangan saling tahu, tetapi orang banyak tidak lagi dalam kemampuan mereka untuk mengendalikan. Raja Penakluk. Seseorang bergumam pelan. Segera setelah itu, wartawan mulai memimpikannya berita utama yang potensial. Menghasilkan Raja Yu Jung Hyok, menyatakan penolakannya yang putus asa. Representatif perwakilan bersama Yu Jung Hyok, tidak akan menyerah pada skenario sampai akhir. Inkarnasi yang mendengar tentang dirinya sebagai seorang regresor tampak lebih bersemangat daripada sebelumnya. Beberapa berteriak keras, dan kompleks industri, segera dipenuhi dengan raungan sorakan. Menaklukkan Raja Yu Jung Hyok. Yu Jung Hyok, Yu Jung Hyok, petik 2. Semua orang sekarang menyebut namanya. Bahkan mereka yang membuat komentar sinis terhadap sebelumnya telah tersapu arus dan menatapnya sekarang. Segalanya tidak akan membaik dengan ini, tetapi setidaknya, fondasinya telah diletakkan hari ini. Dunia setelah skenario, sekarang harus terbentuk dengan Yu Jung Hyok sebagai pusatnya. Bahkan jika saya mengatakan hal yang sama persis, saya tidak akan menerima tingkat yang sama bersorak. Mungkin. Han Suyong akhirnya melepaskan kerahku dan sambil melihat ke arah Yu Jung Hyok, membuka mulutnya. Kalau saja dia bertindak seperti itu setiap hari. Saya setuju dengannya. Namun, itu kepribadiannya, jadi. Sekarang sudah mulai, nyanyian itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Sorakan yang dimulai dengan nama Yu Jung Hyok segera pindah ke Jong Hui Won, lalu Yi Hyun Seong, dan bahkan ke Yi Ji Hye. Dan karena setiap nama kecuali, Raja Penyelamat Iblis sedang dinyanyikan, teman-teman saya mengalihkan pandangan mereka ke arah saya, tampak jelas tidak nyaman. Saya melambaikan tangan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Lagi pula, mereka layak dihibur. Akhirnya, nyanyian itu juga mencapai nama Han Suyong. Black Flame Demon Empress, Han Suyong. Kerumunan di galeri penonton sekarang mencari Han Suyong bersembunyi di belakang panggung. Saya berbicara dengannya. Sekarang giliranmu. Lanjutkan. Tapi dia malah menggelengkan kepalanya. Aku benci hal-hal seperti itu. Aku pikir kamu suka menjadi pusat perhatian. Apakah saya salah? Petik 2. Itu sebagai penulis, bukan sebagai Han Suyong, kau tahu. Sementara mengetuk tanah dengan ringan, dia menurunkan pandangannya dan sedikit mengernyit. Ketika dia tidak muncul, nyanyian itu secara alami bergeser ke nama Shin Yuseng. Para sahabat melambaikan tangan mereka di venue yang terlihat di balik tirai muncul sebagai bintang film terkenal di mataku. Konstelasi semenanjung Korea bangga dengan. Sambil memperhatikan mereka terus berjalan, aku berbicara seolah menyuarakan pikiranku. Han Suyong. Apa itu? Jika dunia ini adalah sebuah novel, menurutmu dalam volume berapa kita berada sekarang? Dia tampaknya merenungkan kesulitan ini sebentar sebelum menjawabnya. Tidak yakin. Tergantung siapa yang menulisnya, kurasa. Petik 2. Tapi tentu saja. Beberapa mungkin menulis seluruh buku dari apa yang terjadi selama 1 hari, tetapi beberapa akan menyingkat semua yang terjadi dalam 100 tahun menjadi 1 kalimat. Han Suyong melanjutkan. Jika itu aku, kita harus melewati setidaknya volume ke-20. Petik 2 titik. Itu banyak. Harus. Banyak hal terjadi, bukan? Petik 2. Memang banyak. Tanpa ragu, itu adalah perjalanan yang panjang. Jika panjangnya 20 volume, maka dari kuantitas saja, buku ini harus dalam skala epik yang tepat. Senja menetap dari langit di atas tempat konferensi. Tidak yakin mengapa, tapi rasanya matahari terbenam lebih cepat dari biasanya hari ini. Han Suyong berbicara seolah dia mengerti perasaanku. Tapi sekali lagi, ada beberapa orang yang bisa membaca semua 20 volume dalam satu duduk, Anda tahu. Tiba-tiba, sudut dadaku menjadi dingin. Saya ingin bertanya padanya, sudahkah saya membaca setiap cerita yang saya temukan pada kecepatan yang sesuai? Dapatkah saya mengatakan bahwa saya telah membaca kisah-kisah semua orang yang berharga bagi saya secara menyeluruh dan tidak melewatkan satu hal pun? Kim Dok-ja. Apa itu? Kamu mungkin bukan protagonis dunia ini atau karakter sampingan yang sangat keren. Petik 2 petik 2. Namun, kamu telah membacanya dengan sepenuh hati. Saya tahu itu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dan semua orang yang kamu baca, mereka berdiri di sana sekarang. Han Suyong memandang orang-orang di dekat tempat konferensi pers. Saya juga menatap mereka. Kawan-kawan yang aku pedulikan berdiri di tempat yang hampir terjangkau, tepat di balik tirai. Mereka ada di balik tirai, hidup dan bergerak. Yu Jung Hyok memelototi kerumunan, Jong Hui Won menyeringai kembali pada mereka, Yi Ji Hye melompat-lompat dengan gugup, Shin Yuseng melambaikan tangannya ke arahku. Seseorang telah menulis kisah mereka. Dan saya sudah membacanya. Setiap cerita dimulai dari sana. Sambil melambaikan tanganku kembali ke Shin Yuseng, aku membuka mulut. Besok pagi, kita berangkat ke lokasi skenario final. Setelah konferensi pers berakhir, para sahabat berkumpul di ruang resepsi. Jong Hui Won memijat bahunya sambil melihat siaran ulang konferensi.
Sepertinya kamera bukan temanku. Bukan hanya semenanjung Korea, tetapi seluruh dihancurkan oleh konferensi pers. Saya tidak punya pikiran untuk menyelamatkan Anda. Jong Hui-won bergumam setelah menonton Kim Dok-ja dan wajahnya yang ceria membuat pernyataan di panel layar. Tapi serius, dia tidak bisa menahan diri dengan hal-hal yang orang akan membencinya. Petik 2. Tetap saja, bukankah dia terlihat lebih rapi sekarang karena wajahnya telah diperbaiki dengan benar? Lee Seol-hwa, yang bertanggung jawab atas makeup Kim Dok-ja, mengangguk puas. Lee Ji-hye menambahkan sesuatu yang lain. Sekarang setelah kupikirkan, bukankah fitur Dok-ja Ahjusi terlihat sedikit lebih jantan sekarang? Maksudku, dia dulu berada di sisi yang pucat, dan agak terasa seperti sepotong adonan yang diregangkan, kau tahu. Petik 2. Saya juga memikirkan hal yang sama. Petik 2. Beberapa di antara mereka mengangguk setuju. Yang pasti, Kim Dok-ja sekarang telah banyak berubah dibandingkan dengan ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Bukan hanya kesan yang dia berikan, juga. Jong Hui-won bergumam seolah dia mengingat masa lalu yang jauh. Jujur, aku pikir dia sedikit pelit berlidah licik saat pertama kali aku melihatnya. Betapa berbedanya Kim Dok-ja dari skenario pertama dengan skenario seorang pria yang akan menghadapi skenario final. Sambil mendengarkan obrolan orang lain, Jong Hui-won menatap wajah Kim Dok-ja di layar, di matanya, berbinar ketika dia membaca naskah yang disiapkan, atau sudut bibirnya yang bergerak secara misterius ketika dia menyeringai. Setiap hal kecil seperti itu berfungsi sebagai bukti bahwa dia pasti keluar di tempat itu. Sambil merasakan ekspresi itu tampak lebih dekat dari sebelumnya, Jong Hui-won mulai merenungkan dongeng Kim Dok-ja. Mungkinkah fabel yang mereka ciptakan bersama-sama mengubah dirinya sedikit? Jika demikian, itu akan menyenangkan. Bagaimana jika kisah mereka telah mengubah dirinya seperti bagaimana dia mengubah mereka? Ngomong-ngomong, di mana Dok-ja sih? Aku pikir dia sedang membuat persiapan untuk skenario akhir. Tunggu, Ahjusi itu tidak memasak hal aneh lain sendirian, kan? Kata-kata Lee Ji-hye menyebabkan bayangan melayang untuk melemparkan ekspresi semua orang. Orang yang mengangkat suasana hati adalah Yu Sang-ah yang tersenyum memeluk kedua anak itu dengan kedua tangannya. Dia berjanji untuk tidak melakukan itu, jadi mari kita percaya padanya. Kim Dok-ja di dalam layar sibuk mengatakan sesuatu hanya untuk dikenakan rentetan penghinaan. Jong Hui-won menonton itu untuk waktu yang lama sebelum meletakkan tangannya di panel. Dia merasakan sensasi hangat ini. Petik 2. Bisakah aku benar-benar percaya padanya? Dia berbisik dengan suara yang sangat tenang, namun semua orang yang hadir menangkap itu. Meski begitu, tidak ada seorang pun di antara kelompok itu yang memandangnya dengan aneh. Shin Yuseng bergumam, kulit Ahjusi terlihat sangat bagus. Mereka berpikir bahwa mereka sudah semakin dekat dengannya sekarang, namun wajah Kim Dok-ja tampak jauh seperti sebelumnya. Sepanjang malam, saya telah memikirkan skenario akhir. Saya membaca kutipan yang diambil dari Ways of Survival, yang menurut saya penting, dan juga berbicara kepada Han Soo-yong melalui Midday Tryst juga. Itu untuk menggunakan plagiarisme prediktif, untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Ketika saya berpikir itu saja tidak akan cukup, saya bertukar pendapat dengan Secretive Plotter melalui Yu Jung-hyuk. Sayangnya, seolah-olah plotter berusaha menjadi sesederhana mungkin ketika sampai pada masalah kesimpulan. Jalan yang akan kamu lalui belum diinjak siapapun. Mengambil isyarat dari garis dunia lain bisa menjadi racun bagi Anda saat ini, sebagai gantinya. Karena saya mengerti apa yang dia katakan di sini, saya memutuskan untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Bagaimana dengan anak Croft? Dia telah mengundurkan diri dari semenanjung bersama dengan Zarathustra kemarin. Menyenangkan mendapatkan bantuan dari pengakuannya, tapi sayangnya, aku sepertinya kehilangan kesempatan itu. Swish. Bilah dari pedang iblis surgawi iblis, mengayun melewati udara. Sekitar selusin langkah jauhnya, Yu Jung-hyuk saat ini fokus pada pelatihannya. Dia tampak mengayunkan pose yang sama persis seperti sebelumnya, namun dia memperlakukan setiap gerakan dengan hati-hati seolah-olah mengandung makna yang mendalam. Mungkin itu mungkin baginya untuk mengulangi semua kehidupan itu karena dia mampu melakukan sesuatu seperti itu. Sialan, perkembangan jelek macam apa ini? Petik 2. Han Soo-yong juga memeras otaknya mencoba menebak bagaimana skenario akhir bisa terjadi. Namun, bahkan dia tampak macet, tidak bergerak cepat. Bahkan jika plagiarisme prediktifnya kuat, itu tidak benar-benar maha tahu. Jika itu masalahnya, giliran Han Soo-yong ke 1863 tidak akan mengalami banyak kesulitan. Saya mengamatinya sebentar sebelum menyalakan ponsel cerdas saya. File muncul di layar, dari versi asli, cara bertahan hidup, hingga versi revisi terakhirnya. 3 cara untuk bertahan dari dunia yang hancur, revisi akhir, .txt. Aku diam-diam menatap file itu untuk waktu yang lama, sebelum mematikan ponsel. Saya tidak ingin memecahkan resolusi yang saya tempati sampai sekarang. Kim Dok-ja. Aku mengangkat kepalaku saat tembok keempat memanggilku. Ada apa? Apakah saya akan bertemu dengan saya? Aku menyeringai sedikit pada baris teks yang tidak terduga itu. Saya sudah lupa tentang orang ini.
Orang yang tinggal paling lama bersamaku sejauh ini mungkin adalah dinding ini, bukan? Tidak apa-apa, aku memilikimu. Itu semua berkat tembok keempat yang saya berhasil sejauh ini. Jika orang ini tidak mengurangi guncangan mental saya selama skenario pertama, dan jika itu tidak mengurangi rasa sakit fisik yang saya derita selama situasi yang mengancam jiwa yang tak terhitung jumlahnya, maka saya akan berakhir sebagai hantu yang berkeliaran dari skenario A. Dahulu kala. Sucut, cucucut. Bunga api menari-nari di udara mengingatkan sosok anak kecil yang bersemangat bergidik. Untuk sesaat yang sangat singkat di sana, saya pikir saya melihat wajah kemenangan seorang anak kecil di atas percikan menari. Kamu nggak ngerti kamu udah mau rip UT window. Orang ini, apakah dia pikir aku ingin melihat jendela atribut setiap kali aku punya kesempatan? Nah, tidak apa-apa. Saya tidak membutuhkannya sekarang. Petik 1. Melihatnya mungkin membantu saya. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari itu saat ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang lebih membuatku penasaran. Apa itu? Itu pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan sejak lama. Namun, karena saya tidak bisa mendapatkan jawaban langsung untuk memulai, saya akhirnya datang dengan segala macam teori sendiri tentang pertanyaan ini. Kenapa, final wall, itu tepatnya. Tembok keempat tetap diam sebentar. Saya mulai berpikir bahwa itu mungkin mencoba untuk mengubah topik atau penyaringan mungkin terlempar ke wajah saya di sini. Sudah berapa lama berlalu begitu saja? Ini akan ada di mana setiap anak masih sibuk. Titik. Apakah itu karena, skenario akhir, benar-benar sudah dekat? Meskipun jawabannya tetap sama membingungkannya, sepertinya tembok keempat tidak ingin menyembunyikan informasi itu lagi. Jadi, saya bertanya lagi. Biarkan saya mengubah pertanyaan. Apa kamu sebenarnya dan mengapa pecahan-pecahan tembok ada? Petik 1. Membawa tema-tema menarik, yang ada di sini adalah Wall Street. Tiba-tiba, saya memikirkan sesuatu. Dinding komunikasi yang tidak mungkin yang dimiliki Yang Haiyong, ketika saya memikirkannya, itu bukan hanya dia, bukan. Individu-individu penting dari Ways of Survival, semuanya memiliki dinding yang serupa. Sakyamuni memiliki dinding samsara, sementara Agares dan Metatron memiliki dinding yang membagi baik dan jahat. Jadi, lebih dari satu tema. Affable adalah kumpulan dari Money Stories. Tembok keempat adalah fragmen dari dinding akhir. Dan, fragmen, berarti bahwa ia berpotensi ditempatkan kembali ke posisi semula. Pada saat itu saya merasakan kejernihan membasahi saya. Jika itu seperti yang saya duga, jika tembok ini adalah keberadaan yang melindungi Fable, maka cucu. Sosok tembok keempat nampak goyah di depan mataku di udara. Kemudian, sebuah perpustakaan yang dipenuhi dengan rak buku yang tak terhitung jumlahnya tampak berkilauan di atasnya. Saya mengulurkan tangan ke udara, menyebabkan teks-teks dari buku-buku tersebar. Namun, yang menggantikan mereka adalah dinding yang sangat kuno dan usang. Hal ini yang mengingatkan saya pada dinding gua prasejarah, adalah tembok pertama. Saya mengulurkan tangan ke dinding yang melindungi saya dari dingin, sakit, dan dari berbagai trauma. Dari zaman kuno, tembok diciptakan untuk melindungi sesuatu. Anda harus menyiapkan fa terakhir, Kim Dokja. Dan mulai dari era yang tidak diketahui, manusia mulai menulis sesuatu di dinding itu. Itu akhirnya menjadi Fable. Kamu yang terakhir. Sirip.